Perkenalkan, nama saya Gabriel Gleman Cepapan dengan NIM 12S 25019. Jadi saya akan membahas tentang masalah T08, tugas T08. Di sini permasalahannya akan saya baca soalnya. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya T07 dengan penekanan pada aspek indirection. Minggu lalu, Butet dan Ucok telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucok mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Fitur utama adalah penyimpanan informasi GPA, Grade Point Average, atau yang bisa disebut IPK, Indeks Presentasi Kumulatif, atau IPS, Indeks Presentasi Semester. Untuk konteks periode yang lebih pendek, eh, untuk konteks periode yang lebih pendek, dua fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Tiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Empat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucok yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikannya, idenya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian, tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati pertama untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit persisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di set fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. 3. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, print assignment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Untuk menggeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution design. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik.h, entitas course, student, dan enrollment. Didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi lain, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerations. Pada akademik.h juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan tugas ini. Atribut baru, GPA, pada struktur student dan sebagai function prototypes yang diperlukan telah didefinisikan pada akademik.h. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Output format 1. Terjadi perubahan pada keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Lihat contoh di case nanti. 2. Untuk print enrollments, pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris
baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Complication. Proses komplikasi harus meletakkan program dan akademik dosi yang berisi implementasi dari spesifikasi. Berikutnya adalah contoh perintah untuk mengkomplikasi T08 underscore T01.c. Ini GJC T08 underscore 01.c akademik.c minus O baru T08 underscore 01. Dari komplikasi akan dihasilkan sebuah berkas executable dari T08 underscore 01. Nah, berikut inilah adalah keluaran yang diharapkan dari case 1. Ini untuk case 2, ini untuk case 3, ini untuk case 4. Nah, jadi situ sudah disediakan dari T01, dari T08, 01, T08, 02, T08, T03, T08, T08, 04, T08, 05. Nah, di sini sudah ada disediakan, jadi tinggal kita membuat di academic.c-nya. Nah, ini pertama ada include tanda petik 2 academic.h, lalu ada include studio.h, lalu ada include stdlib.h, lalu ada include string.h. Char pointer grade to text enum grade t grade switch grade. Ini memindahkan, jadi nanti kita dapat memindahkannya dengan switch. Jadi switch ini berputar dari nah, jadi switch ini hampir mirip dengan if else, tapi karena banyak case returnnya, jadi dibuat switch. Jadi switch ini hampir mirip dengan if else. Jadi kita menggunakan dari grade. Nah, di sini ada dalam switch ini ada case grade A, return A, case grade AB, return AB, case grade B, return B, case grade BC, return BC, case grade C, return C, case grade D, return D, case grade E, return E, case grade T, return T, default, return none. Nah, baru kita lanjut. Di sini ada tipe data float calculated underscore performance di dalam kurung enum grade T, baru ada grade, baru ada unsigned short, lalu ada credit. Di dalam sini ada float point, itu dimulai dari 0,0. Baru kita lakukan lagi switch untuk dari grade A untuk menambahkan case dari grade A sampai grade D. Nah, di sini ada case grade A penyempurnaan 4,0. Jadi kalau grade-nya maka IP-nya 4,0. Lalu sini langsung selesai, break itu langsung selesai. Lalu kita lanjut lagi case grade AB point sama dengan 3,5. Lalu break case grade B point sama dengan 3,0, lalu break case grade BC sama dengan baru ada point sama dengan 2,5, lalu break. Lalu case grade C point sama dengan 2,0, lalu break. Case grade D underscore D, lalu point 1,0, lalu break. Default point sama dengan 0,0, break. Return point pointer credit. Jadi ini bakal lakukan ke semua. Jadi dia akan mengambilkannya ke awal untuk mengecek apakah dia 4,0, 3,5, 3,0 dan seterusnya. Lalu sini ada void print underscore course dalam kurung stroke course. Jadi sini kita menggunakan stroke. Dalam void ini printf %s garis %s garis %d garis %s garis miring n. Lalu kita memanggil course.code, course.name, course.credit, grade to text dalam kurung course passing grade. Lalu ada sini void print student dalam kurung stroke student, lalu ada student. Lalu sini kita printf lagi dalam tanda petik 2 %s garis %s garis %s garis %s garis %dot 2f garis miring n. Lalu kita panggil student.id, student.name, student.year, student.study program, sama student.gpa. Lalu lagi dari sini void print enrollment stroke enrollment, lalu ada enrollment.
Nah, di sini itu struct enrollment, tapi lalu kita panggil lagi, kita buat jadi enrollment. Lalu sini ada vote per, sama dengan calculate performance enrollment.grade, enrollment.course.credit, lalu kita printf dalam kurung persen s garis persen s garis persen s garis persen dot 2f garis miring n. Lalu kita panggil enrollment.course.code, lalu enrollment.student.id, lalu grade.text enrollment grade per. Lalu kita panggil void print enrollments dalam kurung struct enrollment pointer enrollment. Jadi kita akan memanggil semua alamat enrollments. Nah, lalu unsigned short integer, lalu enrollment size. Lalu dalam sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari enrollment size, i plus plus. Print enrollment dalam kurung enrollments dalam kurung i. Lalu struct-nya sini struct course grade course dalam kurung char pointer code, char pointer name, unsigned short credit, enum grade passing grade. Dalam struct ini struct course t char s, lalu strcpy dalam kurung char s dot code, lalu kita panggil code, lalu strcpy dalam kurung char s dot name, kita panggil name, lalu crs dot credit sama dengan credit. Nah, itu dari sini. Lalu crs dot passing grade sama dengan passing grade dari sini. Lalu return crs, jadi dia akan mengembalikan lagi struct ini. Lalu sini ada struct student create student dalam kurung char pointer id, char pointer name, char pointer year, char pointer study program. Jadi pointer ini untuk menyimpan alamat. Jadi seperti id, name, year, dan study program. Begitu juga yang lain. Dalam struct ini ada struct student std. Jadi ini untuk penamanya. Lalu strcpy dalam kurung std.id, id. strcpy dalam kurung std.name, name. Lalu strcpy dalam kurung std.year, year. Lalu ada strcpy dalam kurung std.studyprogram, studyprogram. Lalu std.gpa sama dengan 0,0. Lalu return std. Ini akan mengembalikan yang awal. Lalu ada struct enrollment create enrollment dalam kurung struct course t, course, struct student t, student, char pointer year, enum semester t, lalu ada semester. Nah, dalam struct enrollment emt, sini ada emt.course sama dengan course, emt.student sama dengan student, strcpy dalam kurung emt.year, year, lalu emt.semester sama dengan semester, emt.grade sama dengan grade non, lalu return emt. Ini akan menggambarkannya, return ini akan menggambarkannya lagi. Nah, sini ada return calculate underscore gpa dalam kurung struct student c pointer student, struct enrollment c pointer enrollments, lalu unsigned short integer enrollment size. Nah, di sini ada float total performance sama dengan 0.0. Integer total credit sama dengan 0. For dalam kurung integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari 0. I lebih kecil dari enrollment size. I plus plus. Lalu sini ada dalam for ini if dalam kurung strcmp ini menentukan apakah dia benar atau tidak. Dalam kurung enrollment dalam kurung a.student.id, student lebih besar dari id, lalu harus sama juga dengan 0. Dan enrollment dalam kurung i.grade tidak sama dengan grade non. Jadi kedua ini harus sama. Harus menghasilkan jawaban yang tepat. Nah, lalu sini total performance plus sama dengan calculate performance enrollment i.grade, enrollment dalam kurung i.course.credit. Jadi untuk persamaan ini sama dengan di dalam total performance ini kita tambahkan total performance dengan calculated performance ini. Jadi kita lanjut lagi ke total credit plus sama dengan enrollment dalam kurung i.course.credit. Jadi sama juga ya.
total credits ditambah total credits sama dengan total credit ditambah enrollments dalam kurung i.cost.credit. Lalu sini ada if dalam kurung total credits lebih besar dari 0. Lalu sini ada student panah ke GPA. Jadi ini kayak menentukan lebih besarnya. Sama dengan total performance bagi total credits. Jika selain itu atau else student GPA lebih besar dari sama dengan 0,0. Lalu sini yang terakhir void set enrollment dalam grade dalam kurung struct course D course struct student T student struct enrollment T pointer enrollment. Lalu sini ada unsigned short integer enrollment size lalu enum grade T grade. Di dalam void ini for dalam kurung integer i sama dengan enrollment size kurang 1 lalu i lebih besar sama dengan 0 lalu i kurang-kurang. Jadinya kalau dia tidak sama maka i kurang 1 maka akan dilakukan secara looping nanti. Lalu sini ada if dalam kurung str cmp dalam kurung enrollments dalam kurung i .course.code course.code sama dengan 0 dan str cmp dalam kurung enrollments dalam kurung i .student.id student.id sama 0. Jadi kedua ini harus sama karena menggunakan dan. Dalam sini enrollments dalam kurung i .grade sama dengan grade break. Nah itu untuk program dari academic dosennya. Sekarang kita akan melakukan tes running. Saya baru ingat sini kita menggunakan perintah langsung. Jadi ini untuk compile-nya. Nah sini sesuai ya dari output yang diminta. Jadi ada 12S 1102 garis visual programming garis 2 garis D. Ada 10S 1002 garis procedural programming garis 2 garis D. Lalu ada 12S 22999 garis Wiro Sableng garis 2022 garis information system garis 0,00. Kita lanjut lagi. Nah, di sini dia akan mengambilkan nanti dari T08 underscore 02 dari sini. Begitu juga nomor 1 dan seterusnya. Sini ada 12S 1102 garis visual programming garis 2 garis D. Lalu ada 10S 1002 garis procedural programming garis 2 garis D. Lalu ada 12S 22999 garis Wiro Sableng garis 2022 garis information system garis 0,00. Terus ini ada 12S 1102 garis 12S 22999 garis 0 garis 0,00. Di sini ada dua misalnya, jadi sama 10S 10 sini beda. Maaf, kilaf. Sini ada 10S 1002 garis 12S 22999 garis 0 garis 0,00. Nah, di sini ada untuk yang T03. 12S 1102 garis visual programming garis 2 garis D. Lalu ada 10S 1002 garis procedural programming garis 2 garis D. Lalu 12S 22999 garis Wiro Sableng garis 2022 garis information system garis 00. Lalu ada 12S 1102 garis 12S 22999 garis 0 garis 0,00. Lalu 12S 1102 garis 12S 22999 garis A garis 8,00. Lalu ada 10S garis 10S 1002 garis 12S 22999 garis AB garis 7,00. Lanjut yang keempat. Untuk yang keempat ini kita baca 12S
1102 garis visual programming garis 2 garis D. 10S 1002 garis procedural programming garis 2 garis D. Lalu 12S 22 999 garis wirausableng garis 2022 garis information system garis 0,00. Lalu sini 12S 1102 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. Lalu 10S 1002 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. Lalu 12S 1102 garis 12S 22999 garis A garis 8,00. Lalu sini ada 10S 1002 garis 12S 22999 garis AB garis 7,00. Lalu sini ada 12S 22999 garis wirausableng garis 2022 garis information system garis 3,75. Nah, kita lanjut terakhir untuk T05-nya. Untuk T05 itu sama juga inputannya. Oh, berbeda. Ini lebih banyak. Di sini ada 12S 1102 garis visual programming garis 2 garis D. Lalu 12S 1101 garis information system fundamentals garis 3D garis 3 garis D. Lalu 10S 1002 ada garis procedural programming garis 2 garis D. Lalu 10S 1001 garis discrete mathematics garis 3 garis D. Lalu 12S 22999 garis wirausableng garis 2022 garis information system garis 0,00. Lalu 12S 1102 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. Lalu 12S 1101 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. Lalu 10S 1002 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. 10S 1001 garis 12S 22999 garis non garis 0,00. Lalu sini ada 12S 1102 garis 12S 22999 garis A garis 8,00. Lanjut di sini ada 12S 1101 garis 12S 22999 garis A garis 12,00. Lalu 12S 1002 garis 12S 22999 garis AB garis 7,00. Lalu 10S 1001 garis 12S 22999 garis A garis 12,00. Lalu sini ada 12S 22999 garis wirausableng garis 2022 garis information system garis 3,90. Nah, inilah hasil outputan yang diminta dari T04 tadi. 43,75 ya. Nah, oke, pas T04, T03 juga pas, T02 juga pas, T01 juga pas. Jadi dari permasalahan yang ada, lalu saya berikan solusinya lalu kita jalankan bersama tadi dari T01, T02, T03, T04, T05. Nah, saya sudah tes auto grading testnya dan benar hijau. Sekian dari saya. Terima kasih.